Selamat malam, saudara-saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa, pada malam hari ini kita bertemu lagi dalam perkuliahan sistem pengendalian manajemen. Kita bertemu dalam pertemuan yang ke-12. Sebelum perkuliahan kita mulai, kami ingatkan kepada saudara untuk melakukan persepsi supaya saudara bisa mengikuti di dalam perkuliahan hari ini dan saudara bisa paham apa yang kami sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Saya ingatkan untuk saudara-saudara sekalian supaya mengerjakan UTS yang sudah kami sampaikan. Karena masih ada beberapa mahasiswa yang belum mengerjakan. Silahkan tunggu sejenak untuk mengikuti perkuliahan kita dalam kesempatan malam hari ini. Mari saudara-saudara, pertemuan kita malam hari ini kita awali dengan mengucap rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan kasih karunia-Nya kita dalam kesempatan malam hari ini bisa dipertemukan kembali. Dalam perkuliahan kita, dalam pertemuan yang ke-12 ini, kita akan bersama-sama mempelajari tentang konsep strategi. Harapannya, saudara-saudara nanti mampu untuk memahami, menguraikan, dan menjelaskan konsep strategi, teridentifikasi, dan bagaimana melakukan pengendalian yang tepat. Kita pahami dulu hubungan antara pengendalian dan strategi perusahaan. Saudara sekalian, dalam perkuliahan yang lalu kita sudah berbicara tentang berbagai strategi, juga berbicara tentang organisasi. Kita ingatkan kembali, organisasi yang berbeda itu umumnya beroperasi dalam konteks strategi yang berbeda. Jadi beda organisasi pasti strateginya akan berbeda. Maka perlu kita pahami bahwa perbedaan strategi itu memerlukan perbedaan prioritas tugas yang harus diselesaikan. Maka dalam sistem pengendalian itu merupakan sistem untuk mengukur seberapa jauh yang memberikan pengaruh perilaku sumber daya manusia atau orang, di mana aktivitasnya itu sedang diukur oleh sebuah sistem pengendalian manajemen. Oleh karenanya, hal itu harus menjadi perhatian yang terus-menerus dalam upaya untuk menciptakan atau mendesain sistem pengendalian. Hal-hal apa yang harus dilakukan? Apakah itu merupakan perilaku yang dipengaruhi oleh sistem
yang telah ditetapkan oleh perusahaan yang dituangkan dalam sebuah strategi. Maka saudara sekalian, perlu kita pahami bahwa sistem pengendalian manajemen merupakan alat untuk mengimplementasikan strategi yang ditetapkan oleh perusahaan. Dalam hal ini, strategi merupakan sebuah rencana untuk mencapai tujuan organisasi. Sedang kalau kita pahami tentang strategi adalah merupakan pola tindakan utama yang dipilih untuk mewujudkan visi organisasi melalui misi yang telah dituangkan bersama-sama. Itu hubungan antara pengendalian dan strategi perusahaan. Sekarang perlu kita pahami pula konsep strategi perusahaan. Apa itu strategi perusahaan? Konsep strategi perusahaan merupakan sebuah konsep yang perlu mendapatkan pemahaman dan perlu menjadikan terapan oleh suatu pengusaha dalam berbagai bidang usaha. Maka peran pimpinan di sini dalam suatu organisasi, kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan setiap hari harus mampu mencari kesesuaian antara kekuatan-kekuatan yang ada di dalam atau secara internal perusahaan dengan kekuatan-kekuatan yang ada di luar perusahaan secara eksternal, baik itu berupa peluang, ancaman yang terjadi di dalam kegiatan-kegiatan di luar, terlebih dalam suatu pasar. Kalau kita berbicara tentang strategi perusahaan, maka kita juga harus paham tentang klasifikasi dari perusahaan-perusahaan yang perlu dipahami. Ada beberapa contoh, misalnya perseroan terbatas atau PT, perusahaan negara, persero, persekutuan komanditer atau CV, dan koperasi. Dalam hal ini, perusahaan-perusahaan yang terklasifikasi tadi memiliki kegiatan-kegiatan yang beraneka ragam. Salah satunya adalah industri tunggal. Apa yang dimaksud dengan industri tunggal? Industri tunggal itu merupakan perusahaan yang hanya mengusahakan atau beroperasi dalam satu jalur saja. Bisnisnya hanya satu macam. Artinya yang digeluti hanya satu macam kegiatan. Misalnya kayu tapis atau garment atau manufaktur yang lain. Itu hanya satu jalur. Sedangkan perusahaan-perusahaan tersebut yang kita sebutkan baik itu PT, PN, Persero, CV, ataupun koperasi, itu juga bisa melakukan kegiatan yang bersifat diversifikasi. Apa itu yang dimaksud dengan diversifikasi? Diversifikasi yang berhubungan dengan strategi yang dilakukan perusahaan dengan menambah usaha baru atau produk jasa baru yang berhubungan dengan produk jasa yang dimiliki perusahaan saat ini. Jadi, kalau kita melakukan diversifikasi, akan melakukan penambahan kegiatan perusahaan dengan jalur yang lain. Itu kalau kita melakukan diversifikasi. Ada pula kita itu mengadakan
konsep strategi perusahaan itu yang kategorinya tidak berhubungan. Apa yang diharapkan di sini? Kalau kita berbicara tentang diversifikasi, itu adalah merupakan teknik mengurangi risiko pada saat melakukan investasi. Jadi teknik ini bisa dilakukan dengan mengalokasikan investasi ke berbagai instrumen keuangan, industri, dan kategori lainnya. Hal itu bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan karena investasi dilakukan di beberapa area yang berbeda. Jadi kalau tadi disebutkan bahwa ada kegiatan yang tidak berhubungan, maka industri yang satu jalur ini bisa melakukan investasi yang berupa keuangan atau bidang industri lain dan kategori lain dengan area yang berbeda. Sedangkan diversifikasi itu yang terkait adalah kita menggunakan strategi kegiatan operasional perusahaan yang terdapat di beberapa subsektor bidang industri yang masih terkait dengan bisnis yang utama perusahaan. Dan diversifikasi tidak terkait adalah ketika perusahaan memiliki beberapa bisnis yang terdapat di subsektor industri yang beda. Kalau yang satu yang masih ada keterkaitan, misalnya pemintalan, kemudian pembuatan kain, kemudian dijadikan menjadi sebuah industri garment misalnya, itu kan satu keterkaitan. Sedangkan yang tidak, itu kita bisa menginvestasikan modal kita kepada sektor yang berbeda. Karena kita membicarakan beberapa strategi, baik itu yang satu jalur maupun yang diversifikasi, maka kita perlu memahami perbedaan strategi dalam suatu perusahaan. Jadi pada prinsipnya, strategi dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu strategi manajemen, kemudian strategi investasi, dan strategi bisnis. Di samping itu, strategi tersebut diantaranya ada yang strategi dengan biaya rendah, kemudian yang menggunakan diversifikasi, dan juga ada yang menggunakan strategi fokus. Kalau kita berbicara tentang hal itu, maka strategi penetapan harga di mana perusahaan menawarkan harga yang relatif rendah untuk memasang permintaan dan memperoleh pangsa besar, maka itu merupakan strategi biaya rendah. Sedangkan strategi diferensiasi merupakan sebuah upaya atau tindakan yang dilakukan oleh produsen atau perusahaan untuk menciptakan perbedaan yang berarti pada produk dan jasa pelayanan yang mereka tawarkan, sehingga dapat menghasilkan nilai bagi para konsumen sekaligus memunculkan persepsi khas dan berarti. Jadi di sini merupakan penciptaan produk baru atau mengembangkan produk baru yang ada di dalam suatu perusahaan. Sedangkan kalau kita berbicara tentang strategi fokus, pada intinya adalah kita melibatkan pemusatan atau upaya dan sumber daya yang ada di dalam perusahaan pada
segmen pasar yang didefinisikan secara sempit. Jadi kita secara khusus mendefinisikan fokus yang kita ambil itu apa, bidang apa yang akan kita lebih utamakan dalam fokus kita mengembangkan perusahaan. Jadi pendekatan ini memungkinkan bisnis untuk melayani pada segmen yang lebih baik dibandingkan dengan pesaing yang menargetkan audiens yang lebih luas. Jadi jaringan kita khususkan pada kelompok-kelompok tertentu. Misalnya kita menyasar pada golongan ekonomi menengah atau golongan ekonomi yang bawah, atau justru kita akan menyasar pada golongan-golongan ekonomi tertentu. Sehingga pangsa pasar kita itu jelas dan segmen yang akan kita tuju itu jelas. Siapa yang akan kita tuju dalam kita melakukan strategi khusus ini, kita fokuskan dalam bidang-bidang tertentu. Saudara-saudara sekalian, setelah kita berbicara tentang berbagai strategi, kita juga harus memahami sebenarnya apa toh kita melakukan berbagai strategi yang kita harapkan tadi. Maka kita harus paham implikasi dari yang kita lakukan, terlebih karena kita belajar tentang sistem pengendalian manajemen, maka kita harus tahu bagaimana implikasi dari pengendalian manajemen ketika kita melakukan strategi baik tadi kita bicarakan secara strategi dengan biaya rendah, dengan strategi diferensiasi dan strategi fokus yang kita pahami tadi, maka kita lihat implikasinya dari pengendalian manajemen. Maka kalau kita berbicara perusahaan yang menjadi lebih diversifikasi, tentunya para manajer di tingkat korporasi atau korporat mungkin tidak mempunyai tingkat pengetahuan yang signifikan tentang pengalaman dalam bidang aktivitas dari berbagai unit perusahaan. Maka ketika diversifikasi ini dikembangkan, maka kita perlu menempatkan manajer yang betul-betul paham tentang aktivitas dalam unit-unit kerja yang akan kita kembangkan. Paling tidak kita harus merekrut orang-orang yang paham tentang akan sesuatu yang kita diversifikasikan. Karena kita ingin mengerti dan mendapatkan sesuatu yang lebih dari diversifikasi, maka untuk perusahaan yang sangat tinggi diversifikasinya tidak dapat mengharapkan mengawasi perbedaan bisnis berdasarkan pengetahuan yang dalam terhadap aktivitas mereka. Jadi kita tidak bisa untuk memahami itu. Maka diharapkan perusahaan industri tunggal dan diversifikasi yang berhubungan memiliki kompetensi inti perusahaan yang luas, di mana strategi dari unit usaha yang paling banyak itu didasarkan. Artinya kita betul-betul fokus pada produk-produk yang diusahakan tertinggi di perusahaan itu ketika kita melakukan diversifikasi. Tidak boleh ya menjadi pengembangan itu justru menjadi andalan dari perusahaan kita. Jadi dalam diversifikasi ini tidak boleh meninggalkan dari usaha utama dari perusahaan yang kita jalankan. Sekarang kita belajar tentang perbedaan strategi perusahaan dan bagaimana implikasinya di dalam manajemen pengendalian. Kita melihat kembali sebenarnya sistem pengendalian manajemen itu apa?
Kita pahami kembali bahwa sistem pengendalian manajemen merupakan alat untuk mengimplementasikan strategi, alat untuk mengimplementasikan strategi atau menerapkan strategi. Jadi, kita paham dulu strategi itu apa. Strategi merupakan rencana untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi, strategi ini merupakan pola tindakan yang utama yang dipilih untuk mewujudkan tujuan utama organisasi atau visi organisasi yang dituangkan melalui misi yang telah kita tentukan bersama-sama, yang telah kita harapkan bersama-sama dalam suatu kegiatan pembuatan misi ini. Karena pembuatan misi ini harus melibatkan segala lapisan yang ada di dalam organisasi itu. Jadi saudara-saudara sekalian, sistem pengendalian manajemen itu diperlukan untuk memberikan jaminan melalui para manajer organisasi di dalam melakukan peningkatan kinerja karyawan pada perusahaan secara efektif dan efisien. Jadi, sistem pengendalian manajemen ini diperlukan itu memberikan jaminan pada manajer untuk melakukan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan bagaimana kinerja perusahaan secara efektif dan efisien. Dengan diterapkan sistem pengendalian manajemen pada perusahaan, itu diharapkan akan meningkatkan perusahaan bergerak lebih maju. Artinya, perusahaan-perusahaan itu menghasilkan produk yang benar-benar diterima oleh pasar dan meningkatkan penghasilan atau laba perusahaan. Kemudian ada pertanyaan, mengapa sistem pengendalian antara satu perusahaan dengan perusahaan lain itu bisa berbeda? Kita harus paham bahwa setiap perusahaan itu memiliki sistem pengendalian manajemen yang berbeda-beda karena berbagai faktor yang mempengaruhi baik dari visi, misi yang dimiliki perusahaan tersebut, sehingga seberapa besar perusahaan yang dimaksud tersebut. Jadi ketika perusahaan satu dengan yang lain memiliki visi dan misi yang berbeda, pasti cara pengendalian atau sistem pengendalian manajemennya juga akan berbeda. Pasti dalam sistem manajemen perusahaan kayu akan berbeda dengan sistem pengendalian manajemen dalam bidang konveksi atau itu pasti akan berbeda. Kalau ada pertanyaan mengapa pengendalian sistem manajemennya berbeda, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Perbedaan-perbedaan apa? Antara formulasi strategi dengan pengendalian manajemen. Jadi, kalau kita berbicara tentang formulasi strategi, itu adalah bagaimana kita menentukan atau proses dalam menentukan strategi baru. Sedangkan kalau kita berbicara tentang manajemen, itu adalah merupakan proses implementasi dari strategi. Kalau kita mengendalikan manajemen itu merupakan proses implementasi strategi, sedangkan kalau kita berbicara formulasi, itu kita menentukan strategi baru. Itu yang harus kita pahami. Baik, saudara-saudara sekalian, mari kita
berbicara tentang strategi unit usaha. Dalam strategi unit usaha ini ada konsep-konsep strategi dari unit usaha. Yang pertama itu adalah membangun. Membangun itu bertujuan untuk peningkatan pangsa pasar. Artinya yang kita bangun, yang kita kembangkan, bagaimana pasar bisa menerima produk-produk yang kita hasilkan dalam sebuah organisasi. Yang kedua, mempertahankan. Itu adalah upaya untuk menyesuaikan atau mengadopsi atau mengadaptasi pada potensi pasar dalam unit usaha dan potensi pesaing. Mempertahankan itu meningkatkan kualitas yang kita miliki ketika kita mendapatkan pesaing-pesaing di dunia luar atau di pangsa pasar. Kemudian ada memanen. Memanen itu adalah memaksimalkan pendapatan jangka pendek atau arus kas yang harus kita dapatkan. Yang berikutnya melepas, itu menarik dari perdagangan. Yang berikutnya biaya rendah atau kepemimpinan biaya. Yang berikutnya adalah yang kita bahas tadi adalah diferensiasi, yaitu mendiferensiasikan produk yang ditawarkan untuk unit usaha. Itu hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam kita menjalani ini. Di depan kita berbicara tentang misi. Misi itu merupakan unit usaha untuk mempengaruhi ketidakpastian bahwa manajer umum menghadapi trade-off jangka panjang dan jangka pendek yang mereka buat. Jadi misi ini jangkauannya adalah jangka panjang. Maka di dalam sistem pengendalian manajemen dapat secara sistematis bervariasi untuk menolong bagaimana motivasi seorang manajer mengatasi secara efektif. Dan ketika kita menghadapi ketidakpastian dan membuat trade-off jangka panjang dan jangka pendek yang betul-betul memadai dan diharapkan oleh suatu perusahaan. Maka saudara-saudara sekalian, misi yang berbeda seringkali memerlukan perbedaan sistematis sistem pengendalian manajemen. Seperti yang saya katakan di depan bahwa ketika perusahaan satu dengan perusahaan lain memiliki misi yang berbeda, pasti mereka sistem pengendalian manajemennya akan berbeda. Mari kita coba melihat sebenarnya adakah hubungan antara misi dan ketidakpastian. Kita harus memahami bahwa unit yang membangun itu biasanya memiliki ketidakpastian dibandingkan dengan unit yang memanen. Yang membangun itu, yang mengembangkan pasar, itu akan berbeda dengan yang memanen. Artinya yang mendapatkan hasil bagi kita. Mengapa itu terjadi? Karena strategi membangun secara khas itu dilaksanakan pada tahap pertumbuhan siklus hidup dari produk-produk yang dihasilkan. Jadi bagaimana mutu produk itu, bagaimana peningkatan produk itu, bagaimana produk itu dapat diterima oleh pasar. Itu dilakukan pada strategi membangun. Sedangkan pada tahap memanen itu dilaksanakan pada tahap yang sudah matang. Artinya produk itu sudah disebarkan ke pasar, kita baru mendapatkan hasilnya seperti apa. Itu adalah tahap memanen. Jadi saudara-saudara sekalian, tujuan dari unit usaha membangun adalah untuk meningkatkan pangsa pasar.
Sedangkan untuk memanen itu kita mendapatkan hasil yang diharapkan. Masih berbicara tentang misi dan ketidakpastian, maka pada sisi masukan dan keluaran para manajer di dalam membangun, itu cenderung kita itu mengalami ketergantungan yang besar atas individual secara eksternal dan organisasi. Mengapa itu terjadi? Karena unit usaha membangun seringkali terjadi pada industri baru yang sedang berjalan. Jadi, para manajer itu sangat-sangat mungkin untuk mempunyai pengalaman yang belum begitu luas, sehingga masih belajar tentang industri yang mereka kelola. Maka di sana diperlukan sebuah proses penelitian, proses pengembangan, dan proses uji coba, sehingga seorang manajer itu benar-benar nanti mampu untuk memiliki pengalaman yang lebih luas, sehingga industri mereka itu menjadi hasil yang baik. Maka, saudara-saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang visi, misi, dan strategi, kita harus melihat kembali bagaimana perbedaan misi strategi di dalam perencanaan strategi itu. Kalau kita berbicara tentang konsep membangun, kita harus melihat pentingnya strategi perusahaan pasti di dalam menahan, artinya meningkatkan prestasinya itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan memanen. Pasti di dalam memanen itu masih melihat pangsa pasar seperti apa, maka kita strateginya akan lebih rendah. Kemudian bagaimana pengeluaran keputusan di dalam formulasinya? Artinya formulasi keputusan yang kita keluarkan di dalam membangun pasti kurang formal. Sedangkan yang panen lebih formal. Kemudian di dalam membangun, pengeluaran modal non keuangan bisa kita lihat keuangan secara diskonto itu di dalam menahan itu lebih rendah dibandingkan di dalam memanen yang relatif lebih tinggi. Kemudian kita di dalam membangun analisis modal untuk investasinya, kalau menahan itu kita pasti melihat secara subjektif dan kualitatif. Tetapi ketika kita memanen, kita harus melihat secara objektif dan kuantitatif. Di dalam menahan itu secara subjektif kita bisa memperkirakan, tetapi kita bisa meningkatkan suatu secara kualitas. Tetapi di dalam permanen itu kita melihat secara nyata di dalam pasar seperti apa dan jumlah produk di dalam pangsa pasar berapa yang bisa kita edukkan. Maka saudara-saudara kita dalam persetujuan proyek itu untuk membatasi unit-unit usaha dalam proses menahan itu relatif tinggi, sedangkan di dalam memanen itu relatif rendah. Itu hal-hal yang perlu kita pahami di dalam perbedaan misi strategi dan perencanaan strategi. Sekarang kita melihat bagaimana perbedaan misi strategi dan peran anggaran. Mengapa hal ini kita bahas? Karena hal ini penting karena anggaran sebagai rencana suatu periode itu memiliki sifat untuk jangka pendek. Dan hubungan antara anggaran dengan rencana strategi
di dalam membantu manajemen itu untuk memastikan bahwa semua perhatian itu tidak terfokus pada operasional jangka pendek. Walaupun kita itu dalam anggaran jangka pendek tidak boleh hanya operasional jangka pendek seperti apa, tidak bisa. Maka proses itu kita lihat dalam proses membangun itu peran anggaran, kemudian pengaruh manajer, kemudian dalam penyiapan anggaran seperti apa, perubahan anggaran yang harus kita lakukan seperti apa. Jadi proses-proses semacam ini di dalam menahan peran anggaran itu, perencanaannya itu jangka pendek. Tetapi di dalam memanen dibutuhkan alat pengendalian. Kemudian dalam pengaruh manajer ini dalam penyiapan anggaran itu dalam menahan pasti relatif lebih tinggi karena akan menghasilkan produk-produk yang baru. Sedangkan di dalam memanen, karena kita akan melihat hasilnya di pasar, itu akan lebih rendah. Sedangkan perubahan anggaran di dalam proses menahan itu akan relatif lebih mudah. Tetapi di dalam memanen akan susah melakukan perubahan anggaran, harus melihat hasilnya seperti apa. Kemudian frekuensi pelaporan secara informal hubungan dengan atasan dalam menahan itu akan seringkali terjadi komunikasi supaya peningkatan hasil itu terjadi. Sedangkan di dalam memanen itu kurang sering atau jarang atau dalam waktu-waktu tertentu mereka melakukan komunikasi. Tetapi ketika kita berbicara tentang kekerapan umpan balik, nah di dalam menahan itu kurang sering karena kita fokusnya adalah produk. Sedangkan di dalam memanen karena kita berhubungan dengan pasar langsung, maka kita akan seringkali mendapatkan umpan balik harusnya seperti apa. Kemudian kalau kita berbicara dengan batas pengendalian, di dalam menahan terlebih tinggi, sedangkan di dalam memanen itu relatif lebih rendah. Kita juga berbicara pentingnya melampirkan untuk mencapai anggaran itu di dalam menahan lebih rendah, sedangkan di dalam memanen harus dilaporkan secara sistemik dan lebih tinggi. Maka keluaran dari pengendali dan tingkah laku itu di dalam menahan itu yang dikendalikan adalah mengandalkan pada tingkah laku, sedangkan pada memanen pengendaliannya adalah pada produk atau keluaran. Ini yang harus kita perhatikan. Saudara-saudara sekalian, kalau kita tadi berbicara dengan perbedaan strategi dengan anggaran, kita juga harus memahami tentang perbedaan strategi dengan kompensasi insentif. Sebenarnya kompensasi insentif itu apa? Itu merupakan suatu tujuan kompensasi strategis yang menyelaraskan antara insentif karyawan dengan tujuan perusahaan, yakni untuk memahami jenis persaingan yang ditawarkan oleh pesaing. Maka ketika proses ini berjalan, maka dalam sifat membangun, prosentasi kompensasi sebagai bonus di dalam menahan itu relatif lebih tinggi, karena ini menghasilkan produk-produk yang betul-betul nanti bisa diterima di pasar. Sedang pada memanen itu relatif lebih rendah karena di sana ditentukan Anda ketika bisa memasarkan sekian nanti akan mendapatkan hasil sekian. Biasanya ditentukan dengan persentase. Kemudian ketika kita berbicara tentang kriteria bonus di dalam menahan itu lebih menekankan pada kriteria non keuangan. Dari bonusnya nanti
hasilnya berapa, kemudian kemungkinan nanti akan ditingkatkan menjadi jabatan baru. Sedangkan pada memanen lebih meningkatkan pada kriteria keuangan. Berapa produk yang terjual, kemudian seberapa kepuasan pelanggan, sehingga menghasilkan keuangan yang sekian, maka dia akan mendapatkan bonus dalam bentuk keuangan. Sedangkan pendekatan pada penemuan formula bonus di dalam proses menahan itu unsur-unsur subjektif itu bermain. Tetapi di dalam memanen itu sudah ada ketentuan dasar. Prosentasenya jelas. Ketika Anda bisa memasarkan sekian, maka saudara akan mendapatkan sekian. Nah, di dalam menahan juga begitu, proses pembayaran bonus ini kurang sering. Karena bonus-bonusnya itu tidak harus di bidang keuangan, misalnya bisa meningkatkan kinerja mereka, kemudian diangkat di bidang-bidang tertentu, ditingkatkan posisinya. Sedangkan kalau di dalam memanen itu bonus ya seiring dengan hasil kerja mereka yang dilakukan setiap hari. Saudara sekalian, kalau kita berbicara pada manajemen punca ini, gaya manajemen punca ini, kita perlu memahami tentang perbedaan-perbedaan ini. Nah, perbedaan gaya manajemen ini, sebenarnya tingkat manajemen itu terdiri dari ada 3 tingkat. Ketiga tingkat ini memiliki tugas dan fokus yang berbeda. Yang tingkat pertama itu berfungsi sebagai pengarahan dan pengendalian. Yang tingkat menengah itu fokus pada fungsi organisasi dan pengarahan. Sedangkan tingkat yang puncak itu fokusnya pada fungsi perencanaan dan organisasi. Jadi kalau kita berbicara tentang perbedaan gaya manajemen, kita lihatnya di sini. Kalau yang tingkat pertama itu fokusnya pada pengarahan dan pengendalian. Bagaimana mengarahkan dan mengendalikan sumber daya manusia yang ada. Yang tingkat kedua atau menengah itu fokusnya pada bidang organisasi dan pengarahan. Bagaimana organisasi ini bisa berjalan, akhirnya nanti arah dan tujuan kita sesuai dengan misi yang sudah kita tentukan bersama. Sedangkan kalau kita puncak pada fokus, fungsinya adalah perencanaan dan koordinasi. Koordinasi dengan siapa? Ya, semua lini, baik yang tingkat pertama, kedua, dan ketiga ini, bagaimana nanti perusahaan itu bisa mencapai tingkat penghasilan yang tertinggi. Sedangkan implikasinya apa bagi pengendalian? Dari gaya-gaya manajemen yang kita terapkan, baik yang pertama, kedua, dan ketiga itu, pasti akan mempengaruhi dari gaya manajemen di dalam pengendalian manajemen. Prosesnya pasti akan berbeda. Baik, saudara, kita lanjutkan. Kalau kita tadi berbicara tentang bagaimana proses manajemen yang harus dikelola oleh para manajer, maka komponen utama yang harus kita pahami di dalam sebuah manajemen adalah bagaimana penetapan tujuan. Tujuan itu tidak boleh bertentangan dengan visi perusahaan. Bagaimana perumusan strategi dari misi perusahaan itu kita tuangkan menjadi strategi. Bagaimana cara kita
melakukan sesuatu. Kemudian implementasinya seperti apa? Langkah-langkah yang harus kita lakukan seperti apa? Dan pasti dibutuhkan evaluasi supaya antara misi, kemudian pelaksanaan, dan operasionalnya itu betul-betul nyambung. Jadi evaluasi ini untuk melihat kembali antara misi dengan strategi dan implementasinya ini sejalan apa tidak. Maka di dalam penetapan tujuan diperlukan untuk menentukan misi dan tujuan organisasi secara keseluruhan. Maka di dalam menentukan atau memastikan bahwa sumber daya manusia itu bekerja menuju tujuan yang sama, itu perlu sebuah evaluasi. Sekali lagi, evaluasinya ini betul-betul kita lihat dari misi dan strategi serta implementasi yang dilakukan. Kalau kita melihat dari sisi lain, menurut Hanger dan Whelan yang ditulis pada tahun 2003, konsep dasar proses manajemen strategis itu meliputi 4 komponen, yaitu pengamatan lingkungan. Lingkungan itu tidak lingkungan alam, tapi lingkungan kerja seperti apa. Kemudian bagaimana mereka merumuskan strategi itu dengan benar, sesuai dengan visi dan misi. Kemudian bagaimana mengimplementasikan dari visi misi itu menjadi sebuah produk, dan sekali lagi diperlukan evaluasi supaya produknya baik. Namun di dalam evaluasi itu dibutuhkan pengendalian, artinya pemantauan yang secara terus-menerus sesuai dengan visi misi yang kita tetapkan. Maka kalau kita sudah berbicara tentang strategi-strategi yang kita bicarakan dari awal, kita akan paham sebenarnya tujuan manajemen strategi itu apa. Itu memberikan arah dalam mencapai tujuan. Jadi tujuan di sini adalah mengarahkan pada sumber daya manusia perusahaan agar selaras dan efektif dalam mencapai tujuan perusahaan. Jadi arah ini memberikan landasan bagi pengendalian dan evaluasi keberhasilan. Maka dibutuhkan semua gaya manajemen yang dapat dikategorikan menjadi tiga tipe, seperti yang disampaikan oleh Laissez-faire. Yang pertama itu autokratis, yang kedua demokratis, yang ketiga laissez-faire. Dengan autokratis itu sebagai gaya yang paling mengontrol, artinya dikontrol betul dari manajer sejauh mana kerja berjalan. Sedangkan laissez-faire itu sebagai gaya yang paling tidak mengontrol, arti memberikan kebebasan pada sumber daya manusia. Ini sebagai bahan pemahaman saja bagi kita, tapi yang paling penting hari ini bagaimana saudara-saudara paham tentang konsep strategi yang harus dimiliki sebuah perusahaan. Semoga penjelasan dalam kesempatan malam hari ini bisa memperjelas saudara-saudara ketika Anda bekerja dalam suatu perusahaan, terlebih saudara diminta untuk terlibat di dalam sistem pengendalian manajemen. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu sehat dan sampai ketemu di pertemuan yang berikutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.